Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Amin, haleluya. Pagi hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita satukan hati kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat pagi hari ini kami boleh hadir ke tempat ini, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang telah Tuhan berikan atas setiap kami umat-Mu Tuhan, untuk kami dapat beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau memuji Engkau, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah setiap kami, melawat setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami yang dalam keadaan yang lemah, Tuhan kuatkan kami. Kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Kami yang dalam keadaan beban berat, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau, haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan paling bagi Tuhan kita. Saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau tinggikan, diagungkan di Allah yang dahsyat, haleluya. Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, percaya Kau berkuasa. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu nyata dalamku, berserah kepadamu. Bersama-sama katakan, Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Raja mulia. ayo bersorak, sebab Engkau Allah yang dahsyat, haleluya. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Mari angkat tangannya. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Raja mulia. Kau Raja mulia, haleluya. Sama-sama katakan, Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya. sebab namamu besar, Sebab namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Raja mulia.
untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Kami mau berdiri bagi bangsa kami Tuhan ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama katakan, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, amin. Nyatakan kebesaran-Nya. Setiap lutut, amin. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sekali lagi katakan, ku tak bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya. Sebab Engkau Raja kami yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagimu pujian, amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Hanya bagimu pujian, amin. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lagi-lagi katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selidiki setiap hati kami yang datang kepadamu Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami mau katakan sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabashe, ya Rabashe. Mari naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu, kerinduanmu di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini penyembahan kami bawa padamu. Ya Rabashe, ya Rabashe, ya Rabashe, ya Rabashe, ya Rabashe. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau hadir melawat kami, melawat setiap hati kami Tuhan. Ya Rabashe, ya Rabashe, ya Rabashe, sungguh Engkau Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabashe, ya Rabashe. Ini hidup kami Tuhan. Penuhi kami, penuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Pakai hidup kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Di hati kami, hidup kami. Ya Rabashe, haleluya. Sebab kami punya Allah yang besar, yang berjanji akan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya dengan iman kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, ya Rabashe, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan imanmu, kita percaya kepada Tuhan
Tuhan telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku bersabarkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kemenangan darimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pernyataan iman kami bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan kami kembali bisa beribadah di tempat ini, hari ini di gereja-Mu. Kami percaya Tuhan setiap kali kami beribadah tidak akan pernah sia-sia. Ketika kami memuji, menyembah Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian itu. Dan firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, biar menjadi rema kekuatan dalam kehidupan kami masing-masing. Hari ini kami merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mau berpegang teguh hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Silakan duduk. Shalom. Saya senang sekali bisa kembali berada bersama-sama saudara di gereja ini, saudara-saudara. Hari ini saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul meresponi kebaikan Tuhan. Siapa yang dalam hidup kita selama ini merasakan Tuhan itu baik? Coba lambaikan tangan. Amin. Saudaraku, Tuhan itu baik, saudara. Bahkan sangat baik, saudara. Ya, kebaikan Tuhan itu kalau kita pelajari di firman, itu sifatnya menyeluruh dan mutlak. Menyeluruh dan apa? Mutlak, saudara. Jadi artinya apapun yang dilakukan Tuhan selalu baik adanya. Jadi Tuhan melakukan apa saja selalu baik, saudaraku. Ya, bukan hanya dinyatakan kepada manusia loh, tapi juga kepada binatang-binatang. Kalau saudara baca ya nanti di rumah Mazmur 104, di situ dijelaskan bahwa betapa Tuhan itu menyatakan kebaikannya kepada binatang-binatang. Lalu di situ juga dikatakan Tuhan menyatakan kebaikannya kepada pohon-pohonan. Bayangkan kalau kepada binatang saja, kepada pohon-pohon saja, Tuhan menyatakan kebaikannya. Apalagi kepada kita. Amin. Yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, saudara-saudara. Dan yang paling penting adalah Tuhan menyatakan kebaikannya yang istimewa kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Enggak kepada semua manusia. Kebaikan yang istimewa itu hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Apa itu kebaikan yang istimewa? Keselamatan. Katakan amin. Di mana kita diselamatkan. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara. Nah, sebagai ayat pertama, mari kita akan lihat sebuah ayat yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini ya. Di dalam Mazmur ya 116. Mazmur 116 ayat 12, saudara. Kita baca ya sama-sama ayat ini. Mazmur 116 ayat 12. 2, 3.
Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Katakan amin. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan begini, what shall I return to the Lord for all his goodness to me? Jadi kalau kita mau jujur saudaraku, rasanya kita nggak mungkin balas kebaikan Tuhan. Katakan amin. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami. Tidak mungkin kita balas kebaikan Tuhan. Makanya saya tidak pakai kata membalas tapi meresponi. Kita patut meresponi kebaikan Tuhan. Katakan amin. Nah hari ini saya mau ajak kita merenungkan firman mengenai 3 hal yang kita bisa lakukan saudaraku. Untuk meresponi kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah yang pertama saudara-saudara, kita bisa meresponi kebaikan Tuhan itu dengan cara bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal ya. Ada 3 hal ya. Jadi yang pertama adalah senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, saudaraku. Kalau saudara baca di Alkitab, bersyukur selalu dikaitkan dengan kata senantiasa. Artinya kita harus bersyukur senantiasa. Bangun pagi bersyukur. Tadi pagi udah bersyukur. Siang bersyukur. Sore bersyukur. Malam bersyukur. Dan juga bersyukur dikaitkan dengan kata segala hal. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita diajar Tuhan untuk bersyukur, saudaraku. Ada ayat, barangkali saya dibantu saja, ini agak lemah ya. Mazmur 107 ayat 1, kita baca sama-sama ayat ini ya. Mazmur 107 ayat 1, kita baca dengan suara keras sama-sama. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan amin. Saudara lihat ya, di sini dikatakan bahwa kalau kita baca di firman cukup banyak ayat yang menghubungkan kata bersyukur dengan kata kebaikan Tuhan. Amin. Salah satu contoh ayat ini berkata tadi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi memang kita diajar oleh Tuhan untuk bersyukur akan apa? Kebaikan Tuhan. Setiap hari bersyukur akan kebaikan Tuhan. Ini yang dilakukan Daud, saudara. Kalau kita baca Mazmur 103, saudara ya. Ini Mazmur Daud, saudara. Mazmur 103 ayat 2 sampai 5, saudara. Dikatakan demikian ya. Mazmur 103 ayat 2 sampai 5 demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini kata Daud, saudara. Dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Nah dia mulai mendaftarkan. Saking banyaknya kebaikan Tuhan yang dia alami. Dia mendaftarkannya. Ya, dia bilang begini saudara-saudara. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia mulai dengan mencatat. Salah satu kebaikan Tuhan adalah pengampunan. Katakan amin. Sesungguhnya pengampunan itu kebutuhan terbesar manusia. Kalau kita nggak diampuni dosa-dosa kita, maka kita tidak akan diselamatkan. Dia yang mengampuni dikatakan di sini ya, dosa-dosa kita, saudaraku. Jadi didaftarkan oleh Daud saking dia ingin bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang dia alami. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Katakan amin. Dan dia bisa panjangkan lagi ke bawah. Jadi betapa kita diajar oleh Tuhan untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nah, saya lanjutkan saudara. Nah, cuma
meskipun kebaikan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Siapa yang percaya selalu ada? Amin. Tapi harus diakui tidak selalu nyata. Tidak selalu kelihatan, saudara. Setuju ya? Kadang kelihatan, kadang nggak kelihatan. Artinya apa? Kalau saudara misalkan sakit, Tuhan sembuhkan, ya jelas kelihatan bukan? Kebaikan Tuhan. Dan saudara bisa bersaksi di mimbar ini, menyatakan kebaikan Tuhan, saya sakit disembuhkan Tuhan. Tapi seandainya saudaraku, yang terjadi sebaliknya, dari sehat kita diizinkan Tuhan sakit. Apa berarti kebaikan Tuhan? Enggak ada. Ada. Karena Tuhan selalu baik, amin saudara. Tapi enggak nyata, enggak kelihatan saudaraku. Nah itu yang kita mesti renungkan baik-baik kebenaran. Dan apalagi saya senang dengan gereja di tempat ini, ya saya sudah cukup lama ya pelayanan di sini. Pak Gembala banyak mengajar ya. Jadi berarti kita didewasakan, saudara. Jadi saudara lihat matahari. Matahari selalu ada bukan? Tapi kan kadang nyata, kadang nggak nyata kelihatan. Kalau lagi terang seperti hari ini, kelihatan nggak matahari? Kelihatan jelas. Kalau lagi mendung kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi kan kita nggak bisa bilang matahari nggak ada. Ada itu matahari, cuma nggak kelihatan saudara. Kalau malam kelihatan nggak matahari? Nggak kelihatan. Tapi kita nggak akan bilang matahari nggak ada. Ada, coba di belahan bumi yang lain bukan? Sama juga dengan kehidupan kekristenan, saudara. Kebaikan Tuhan selalu ada. Cuma memang kadang kelihatan, kadang nggak kelihatan, saudara. Nah ini yang kita mesti pahami, saudaraku. Supaya kita tidak salah paham dengan Tuhan. Nah di dalam Alkitab ada banyak contoh. Saya ambil contoh satu saja ya. Ayub, saudara. Ayub itu anak Tuhan bukan? Dia adalah anak Tuhan yang hidupnya saleh. Takut akan Tuhan, saudara-saudara. Tapi kalau kita baca dalam firman Tuhan, dalam satu periode hidupnya, Tuhan izinkan banyak persoalan yang harus dia hadapi, bukan? Ya, tercatat di Alkitab, ya hartanya habis seketika. 10 anaknya meninggal, saudara-saudara. Lalu dia sendiri sakit, ya dengan sakit yang hebat. Dan juga istrinya ya sudah tidak mendukung dia, malah disuruh mengutuki Allah, saudara-saudara. Padahal dia adalah anak Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, pada awalnya Ayub kuat. Pada awalnya Ayub kuat ya. Tapi kalau kita baca terus, lama-kelamaan dia juga jadi lemah imannya. Namanya manusia biasa. Ngadapi persoalan yang gak mudah, saudara. Bayangkan dalam waktu yang bersamaan harta habis, 10 anak meninggal, dia sakit, itu sangat berat, saudara. Ya, awalnya dia kuat, saudaraku, tapi lama-lama juga dia lemah imannya, dan dia mulai mempertanyakan juga, mana kebaikan Tuhan? Bukankah ada juga orang-orang Kristen yang hidup zaman sekarang ngalami hal yang sama. Kita hidup sekarang di masa yang tidak mudah. Barangkali ada juga anak-anak Tuhan yang setelah sekian lama dalam pergumulan hidup, mulai bertanya-tanya, mana kebaikan Tuhan? Begitu saudaraku. Ayub pun pernah ngalami itu saudaraku. Jadi kebaikan Tuhan itu selalu ada memang dalam hidup kita, namun belum tentu selalu nyata ya. Kita lihat slide berikut saudara. Mari kita akan lihat beberapa ayat saya tunjukkan tentang keadaan Ayub setelah dia mulai lemah imannya. Ada 2 ayat saudaraku yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Betapa Ayub juga terpengaruh. Dia mulai bertanya-tanya, katanya Tuhan baik, kira-kira begitu.
Tapi kalau Tuhan baik, kenapa kok saya begini? Kenapa kok saya ngalami banyak sekali persoalan dalam hidup saya? Dia mulai juga bertanya. Bahkan kalau kita baca kedua ayat ini saudaraku, dia bahkan menganggap Tuhan sudah memusuhi dia. Sampai begitu loh saudara. Lalu saudaraku kalau kita baca ayat ini, dia malah menganggap Tuhan ingin bunuh dia. Sampai gitu saudara. Saya bacakan ya untuk saudara ya. Ayub 13 ayat 15 demikian firman Tuhan. Lihatlah ia hendak apa? Jadi dia sudah berprasangka yang enggak sama Tuhan saudaraku. Lihatlah ia hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Lalu yang berikut ayat 24. Dikatakan di sini, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuh? Ya namanya manusia, ada batas juga kekuatan imannya. Dia pernah mengalami hal seperti ini, saudara. Tapi puji Tuhan tidak lama. Ya kemudian Tuhan pulihkan Ayub, saudara. Imannya kembali kuat, saudaraku. Dan kemudian dia juga menyesal, dia mencabut perkataannya itu. Dan puji Tuhan akhirnya Tuhan berkati dia 2 kali lipat. Katakan amin. Bukan hanya itu. Bukan hanya soal berkat jasmani. Tapi pengenalannya akan Tuhan itu bertambah-tambah deeper. Bertambah-tambah dalam saudaraku. Katakan amin. Dia berkata sekarang mataku sendiri memandang engkau ya Tuhan. Hari ini kita perlu belajar ini saudara-saudaraku bahwa dalam kehidupan ini kita akan bersyukur ketika kebaikan Tuhan begitu jelas nyata tampak dalam hidup kita. Tapi seandainya tidak terlalu jelas nampak, samar-samar, saya sebagai hamba Tuhan mendorong saudara tetap bersyukur. Amin. Karena bicara bersyukur adalah bicara senantiasa bersyukur dalam segala hal, saudaraku. Ini yang dialami oleh Habakuk, saudaraku. Belajar dari Habakuk, dia pernah mengalami satu situasi yang berat dalam kehidupannya. Tapi dia tetap bersyukur, saudaraku. Alkitab mencatat ada satu jenis syukur yang disebutnya sacrifice of thanksgiving. Korban ucapan syukur. Itu sebabnya saudaraku kenapa Tuhan berkenan sekali kepada Daud. Sayang sekali sama Daud. Karena Daud itu saudaraku orang yang selalu mempersembahkan sacrifice of thanksgiving. Korban ucapan syukur. Apa itu maksudnya korban ucapan syukur? Kalau orang berkorban kan sesuatu yang gak enak gitu ya. Jadi artinya di saat situasi gak enak, Daud tetap masih bisa bersyukur. Jadi kalau saudara-saudara, di saat tidak ada alasan bersyukur, enggak ada dasar bersyukur, tapi saudara masih bisa bersyukur, itu yang namanya saudara sedang mempersembahkan korban syukur, dan itu yang sangat berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu adalah level dewasa rohani. Sebab kalau kanak-kanak rohani hanya bisa bersyukur ketika ada berkat. Tetapi kalau dewasa rohani tidak ada berkat. Sudah ada berkat, belum ada berkat. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Itu yang namanya sacrifice of thanksgiving. Itu yang dilakukan oleh Habakuk saudaraku. Ketika dia mengalami berbagai macam persoalan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Ini yang luar biasa yang kita perlu belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari di dalam firman Tuhan. Mari kita akan lihat ayatnya di dalam Habakuk saudara-saudara. Pasal 3 ayat 17 sampai 18 demikian firman Tuhan. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan untuk saudara demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Katakan amin.
Wow, situasi yang sangat sulit buat Habakuk. Tetapi yang saya senang dengan ayat ini, apapun yang terjadi dalam hidup Habakuk, dia berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin, saudara. Jadi yang pertama, Tuhan ingin meresponi kebaikan Tuhan dengan bersyukur. Nah, sekarang yang kedua, saudara-saudara ya. Yang kedua, kita responi dengan percaya kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami kebaikan Tuhan, percaya akan kebaikan Tuhan, maka respon kedua adalah percaya kepada Tuhan, jangan khawatir akan hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang baik. Amin, saudara. Nah, ayatnya saudaraku, mari kita lihat ya. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26, saya bacakan untuk saudara, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, perhatikan, ini khotbah di bukit ya. Dari Tuhan Yesus, salah satunya adalah topiknya tentang kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Dan apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Perhatikan, bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Katakan amin. Burung saja dipelihara Tuhan. Apalagi kita, saudara-saudara. Jadi kalau saudara dan saya sudah mengalami kebaikan Tuhan, respon kedua adalah jangan khawatir. Tuhan pasti pelihara hidup kita. Amin. Burung saja dipelihara, bunga saja dipelihara, apalagi kita, saudara-saudara. Kekhawatiran itu bahaya. Makanya Alkitab banyak sekali mengajarkan tentang jangan khawatir. Barangkali kalau 0% tidak mungkin. Ya, tetap manusia ada khawatirnya. Tapi kalau sudah berlebihan itu yang bahaya, saudara-saudara. Karena kekhawatiran itu tidak akan mengubah apapun sebenarnya. Rugi kita, saudara. Apakah kalau saudara khawatir hari ini akan mengubah sesuatu di hari esok? Tidak, saudaraku. Jadi sebenarnya itu akan rugi buat kita karena kita tidak akan enjoy ya hari ini. Karena hidup kita penuh dengan khawatir. Sehari bekerja itu jauh lebih ringan daripada sehari khawatir. Kerja itu capek. Tapi kalau sudah sehari khawatir itu jauh lebih menyengsarakan daripada sehari kerja. Saudara. Makanya Tuhan selalu bilang jangan khawatir. Karena ketika kita khawatir ada banyak yang hilang dalam hidup kita. Sukacita kita hilang. Damai sejahtera kita hilang ketika kita khawatir. Saudara. Nah, yang menarik ketika Tuhan khotbah di bukit. Dan dia bercerita di sini tentang bagaimana Tuhan pelihara bunga-bunga, Tuhan pelihara binatang-binatang dan sebagainya. Dia memperkenalkan kata Bapa. Menarik, saudara. Dia bilang di sini ya. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Jadi waktu dia bicara tentang kekhawatiran, maka di situ dia mulai memperkenalkan kepada murid-muridnya akan Bapa. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau kasih tahu kepada murid-muridnya, kamu gak usah khawatir nak, ada Bapa di sorga yang baik, yang memelihara kamu. Amin. Kita perlu mengerti hati Bapa. Maka ada pelajaran tentang hati Bapa ya saudara-saudara. Salah satu hati Bapa adalah dia penuh dengan kebaikan. Makanya disebut Bapa yang baik saudara-saudara. Jadi dia kenalkan kamu punya Bapa. Saudara-saudara, Bapa di sorga saja baik. Apalagi Bapa di sorga, saudara-saudara. Saya mau kasih tahu saudaraku. Bapa di sorga itu sangat detail mengasihi kita.
Sangat detail. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya mau tanya ya, ada yang tahu jumlah rambut di kepalamu berapa? Kalau ada, coba kasih tahu saya. Lepas nanti saya kasih hadiah. Gitu. Gak tahu kan? Pagi-pagi rambut suka rontok bukan? Tahu berapa banyak yang rontok? Ada yang pernah hitung? Nggak tahu kan? Kenapa kita nggak tahu? Karena kita nggak menganggap rambut yang rontok itu penting. Iya kan? Tapi tahukah saudaraku ada ayat di Alkitab bahwa rambut di kepala pun semua terhitung oleh Bapa kita di surga. Katakan amin. Saudara harus ngerti hati Bapa. Dia tidak ingin saudara menderita. Dia ingin saudara sebagai anak-anaknya hidup dalam kebahagiaan diberkati oleh dia, saudara. Makanya dia sangat detail untuk menyatakan kebaikannya kepada kita, saudara. Saya bacakan ada 2 ayat tentang rambut, saudara. Dikatakan dalam Lukas 21 ayat 7 di sini ya, saya bacakan kepada saudara. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. 1 ayat lagi, Lukas 21 ayat 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Amin. Jadi saudaraku percaya hari ini akan kebaikan Bapa kita. Dan respon kita yang kedua adalah Tuhan ingin supaya jangan khawatir akan hidup ini. Dan ayatnya juga berkata serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Saya mau tunjukkan ada seorang hamba Tuhan bernama Matthew Henry. Saudara, dia punya komentari Bible ya. Itu salah satu komentari Bible yang lengkap, saudara. Ulasan-ulasannya bagus sekali, saudara. Jadi dia menulis begini tentang kebaikan Bapa. Saya bacakan ya, di slide juga ada. Jika Allah menghitung rambut mereka, Ia pasti lebih lagi menghitung kepala mereka. Betul ya, kalau rambut aja dihitung apalagi kepala. Jadi dia sangat peduli artinya sama kita, saudara. Ia pasti lebih menghitung kepala mereka dan memelihara nyawa mereka serta memberikan penghiburan, pertolongan, ketentraman kepada jiwa mereka. Ini mengisyaratkan bahwa Allah lebih memperhatikan memelihara mereka daripada mereka memperhatikan atau memelihara diri mereka sendiri. Mereka, maksudnya orang-orang ya, mempunyai perhatian untuk menghitung uang, harta benda mereka. Rasanya masuk akal ya kalau saya tanya, ada berapa rupiah di dompetmu? Saudara tahu itu. Iya kan? Ada juga sih yang nggak tahu. Tapi umumnya tahu kan berapa saya bawa uang di dompet saya. Manusia cenderung menghitung sesuatu yang dianggap berharga. Makanya di sini dikatakan bahwa mereka mempunyai perhatian untuk menghitung uang dan harta benda mereka. Tapi tidak pernah mempunyai perhatian untuk menghitung rambut mereka yang rontok dan hilang. Dan mereka tidak pernah merasa kehilangan rambut tersebut. Tetapi Allah menghitung rambut mereka. Dan tidak selembar rambut pun dari kepala mereka akan binasa. Dan tidak ada rasa sakit atau luka atau kerugian yang paling kecil yang akan terjadi pada diri mereka. Karena begitu berharga bagi Allah orang-orang kudusnya. Katakan amin. Saya berharga, saudara berharga. Jadi poin yang kedua saudaraku yang Tuhan ingin ajar ketika kita meresponi kebaikan Tuhan. Jangan khawatir akan hidup ini. Amin. Dan yang ketiga yang terakhir saudara-saudaraku. Kalau saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan, jangan untuk diri kita sendiri. Setuju? Saudara harus bagi itu. Saudara harus mewartakan, menceritakan saudara kebaikan Tuhan kepada banyak orang di sekitar kita.
Mazmur 52 ayat 11, coba kita lihat ayatnya ya. Dikatakan di sini begini. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Itu betul. Saudara dan saya diajar oleh Tuhan untuk bersyukur. Itu betul. Bersyukur untuk apa? Untuk kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Itu sangat betul. Tetapi ayat ini belum selesai. Ya, dikatakan di sini aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Lalu yang kedua dikatakan, aku hendak apa saudara? Memasyurkan. Jadi enggak cukup hanya bersyukur. Bersyukur itu untuk diri kita. Tapi memasyurkan berarti untuk orang lain ya. Kita memasyurkan Tuhan di depan orang lain. Maka dikatakan dalam ayat ini aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Jadi di depan banyak orang ya. Saudara nyatakan kebaikan Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan yang saudara alami. Itulah kehendak Tuhan. Ayat berikutnya Mazmur 105 ayat 2 demikian firman Tuhan. Bernyanyilah baginya. Bermazmurlah baginya. Betul, kita harus bernyanyi, kita harus bermazmur, tetapi juga dikatakan di sini percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Katakan amin. Percakapkan artinya menceritakan. Nah ini saudaraku yang mesti kita lakukan. Tidak harus tunggu lulus sekolah Alkitab. Tidak harus tunggu kita ikut kursus Alkitab baru kita mewartakan kebaikan Tuhan. Saya mau beritahu mewartakan kebaikan Tuhan itu sifatnya spontan. Karena setiap hari kita mengalami kebaikan Tuhan, bukan? Ada kisah indah di Alkitab, saudara. Saya ceritakan tentang satu hari, saudara. Yesus itu datang ke daerah orang Gerasa. Nah di situ ketemu seorang yang kerasukan setan. Nanti saudara bisa baca ayatnya itu dalam Markus pasal 5 ya. Ketemu orang yang kerasukan setan. Setannya banyak. Makanya namanya legion. Gak ada yang satu pun bisa jinakan ya. Orang yang kerasukan setan ini. Tenaganya besar sekali. Diikat di rantai lepas lagi. Sampai akhirnya datanglah Tuhan Yesus ke daerah orang Gerasa. Maka ketemu dengan orang yang kerasukan setan di pekuburan ini. Dan Tuhan Yesus menghardik roh-roh jahat itu dan keluar. Kita tahu ceritanya kemudian pindah kemana tuh roh jahatnya. Ada yang ingat kemana? Ke babi-babi saudara ya. Lalu babi-babi itu terjun ya. Itu ceritanya saudara. Nah setelah itu Tuhan Yesus menghardik roh-roh jahat ini, orang yang kerasukan setan itu sembuh, puji Tuhan. Dia waras saudara, dan dia berpakaian. Nah kemudian ada ayat ya di dalam ayat yang ke-19 saya bacakan begini. Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah kuperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Ayatnya jelas. Jadi orang yang kerasukan setan ini merasa dia begitu sukacita disembuhkan Tuhan, dia pengen ikut Tuhan. Dia mau ikut Tuhan. Tapi Tuhan bilang jangan, pulang kamu. Karena Tuhan ingin dia bersaksi kepada orang-orang di kampungnya. Katakan amin. Jadi dengan kata lain apa saudaraku? Ngalami kebaikan Tuhan, responnya harus spontan. Nggak harus tunggu saudara sekolah baru nanti saya akan bersaksi. Tidak harus. Kalau hari ini saudaraku dijamah Tuhan, ngalami kebaikan Tuhan, spontan. Sampaikan itu kepada orang lain. Supaya mereka juga alami apa yang kita alami. Amin saudara. Perempuan Samaria di sumur Yakub sama juga kan. Dia perempuan yang sudah tertolak saudara. Orang-orang
Pada waktu itu kalau ngambil air di sumur Yakub, para wanita pagi hari. Itu waktu yang ideal untuk para wanita mengambil air di sumur. Tapi perempuan ini nggak berani, sudah datang pagi hari. Makanya di Alkitab dicatat siang hari. Karena dia sudah tertolak. Karena dia sudah dianggap perempuan nggak benar begitu. Perempuan yang sudah kumpul kebo. Perempuan yang dianggap sudah nggak benar. Jadi disingkirkan, ditolak oleh banyak orang. Jadi dia datangnya siang hari, saudaraku. Tapi hari itu hari keberkatan buat dia. Karena pada waktu itu, pada waktu dia ada di sumur itu, Yesus ada di situ. Dan Yesus bertemu dengan dia, melayani dia. Dan Yesus berkata, kalau kamu minum dari air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum dari air yang kuberikan, kamu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan wanita yang sudah ditolak itu, hari itu dijamah Tuhan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pulang ke kampungnya, bukan? Lalu dia cerita. Dalam tempo cuma beberapa hari, berapa banyak orang di kampungnya itu dimenangkan. Bahkan sejarah gereja mencatat wanita Samaria ini merupakan salah satu tokoh penting dari kebangunan rohani Filipus di Samaria yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Tidak harus sekolah Alkitab dulu. Ya, jadi hari ini saudaraku ada satu pesan Tuhan. Saudara mengalami kebaikan Tuhan, tapi saudara juga wajib bagi itu kepada orang lain. Katakan amin. Supaya orang lain juga mengalami kebaikan Tuhan, sama kita juga mengalami kebaikan Tuhan. Jadi 3 hal ini yang saya mau bagi buat saudara pada siang hari ini. Responi kebaikan Tuhan yang pertama dengan bersyukur senantiasa dalam segala hal. Yang kedua apa? Jangan khawatir. Kalau saudara mau responi kebaikan Tuhan, jangan khawatir akan hidup ini. Dan yang ketiga apa saudara? Mewartakan ya. Kita ceritakan apa yang sudah kita alami ini. Jangan simpan sendiri. Tapi wartakan kepada banyak orang. Supaya orang lain juga bisa mengalami hal yang sama dengan yang kita alami. Katakan amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Saya undang WL Singers untuk menyanyikan satu lagu penyembahan. Silakan. Seluruh hidup
Mari tundukkan kepala kita. Kita tutup mata, kita angkat kedua tangan kita. Setiap kita pasti sudah mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan ini. Rasanya enggak bisa ya kita balas begitu banyak kebaikan Tuhan. Salah satu kebaikan Tuhan yang istimewa yang sudah kita terima, keselamatan, kita sudah diselamatkan. Kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang yang ajaib itu. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Hidup kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Betapa bersyukurnya kita, saudara-saudara. Oleh karena itu Tuhan ajar kita lewat renungan kebenaran pada hari ini. Untuk meresponi dengan benar segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dan alami itu. Yang pertama, bersyukur. Baik kebaikan Tuhan itu nyata kita lihat, maupun tidak nyata. Sebagaimana matahari bisa jelas nyata, tapi kadang juga tidak nyata. Tapi bukankah matahari itu tetap ada? Sama pula dengan kebaikan Tuhan, walaupun ada kalanya enggak nyata. Saudara mungkin hari ini dalam pergumulan hidup, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, kelemahan tubuh dan sebagainya, enggak nyata. Tapi jangan pernah berkata kebaikan Tuhan sudah enggak ada. Ada tetap. Justru itulah memang Tuhan sengaja mengizinkan untuk menguji iman kita. Supaya iman kita tetap kuat di tengah kita melihat kebaikan Tuhan tidak terlalu nyata dalam hidup kita. Dan Tuhan mau ajar kita juga untuk selalu bersyukur. Karena level tertinggi dari syukur adalah sacrifice of thanksgiving. Di saat kita enggak punya dasar bersyukur, kita masih bisa bersyukur dan berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Itu berkenan kepada Tuhan. Dan jangan khawatir akan hidup ini. Jangan khawatir, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan simpan kebaikan Tuhan untuk diri kita sendiri saja. Wartakan itu. Banyak orang membutuhkan. Hari-hari ini banyak orang sedang dalam keadaan stres. Gak punya pengharapan lagi barangkali. Wartakan kebaikan Tuhan kepada mereka. Sebagaimana kita alami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati umat-Mu yang sangat Kau kasihi di tempat ini. Bahkan rambut di kepala kami semua pun terhitung dengan sempurnanya oleh Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang amat sangat baik. Membuat kami Tuhan Yesus harusnya tidak khawatir dalam hidup ini. Bapa yang pelihara kami lebih daripada pelihara burung-burung di udara dan bunga-bunga di padang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Nyanyikan ref lagu ini lagi. Pernyataan iman kita bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang hebat. Benar, kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang hebat.
Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita akhiri sebentar ibadah kita. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan beda sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.